Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Prihatin. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas D, angkatan 2018. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perbedaan sistem pendidikan antara negara Indonesia dengan negara Singapura. Pertama, kita akan membahas sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan yang ada di negara Indonesia saat ini yaitu sistem pendidikan nasional yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, di mana sistem ini memberikan siswa pengetahuan yang bersifat akademis, mengasah keterampilan kognitif, serta membina sikap positif kepada peserta didik sejak kecil. Sistem pendidikan Indonesia juga berorientasi pada nilai. Sejak sekolah dasar, peserta didik diberi pengajaran tentang kejujuran, kedisiplinan, dan rasa tenggang rasa. Di negara Indonesia juga menganut sistem pendidikan terbuka. Maksudnya adalah siswa diminta untuk saling berkompetensi, mengembangkan kreativitas yang dimiliki seluas-luasnya, serta melakukan sesuatu yang lebih inovatif. Sistem pendidikan di Indonesia sangat beragam. Maksudnya adalah peserta didik merupakan siswa yang berasal dari background suku, bahasa, culture, dan keyakinan yang berbeda. Di negara Indonesia juga ada pendidikan formal dan non-formal. Sistem pendidikan di Indonesia juga disesuaikan dengan perubahan zaman. Pendidikan di Indonesia mengikuti perubahan era dan perubahan yang lebih inovatif dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering berubah-ubah karena zaman yang berubah. Seperti saat ini, Indonesia menggunakan kurikulum K13. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pendidikan yang ada di Singapura. Singapura telah berkembang dari sistem pendidikan ala Inggris yang tradisional menjadi sistem pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individual dan mengembangkan bakat. Sistem pendidikan di Singapura didasarkan pada pemikiran bahwa setiap siswa memiliki bakat dan minat yang unik. Singapura memakai pendekatan yang fleksibel untuk membantu perkembangan potensi para siswa. Sistem pendidikan di Singapura terdiri dari 4 lembaga utama, yakni yang pertama pemerintah, yaitu sekolah yang didanai oleh pemerintah dan independen untuk tingkat sekolah dasar dan menengah. Yang kedua yaitu universitas lokal, yaitu pendidikan politeknik dan lembaga teknik untuk pasca pendidikan tingkat menengah. Kemudian ada sekolah swasta, yaitu untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah. Dan kemudian ada sekolah dengan sistem dari luar negeri dan sekolah asing atau sekolah internasional. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti yaitu perbedaan sistem pendidikan Indonesia dan Singapura. Yang pertama yaitu dasar dari pendidikan. Dasar sistem pendidikan di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sehingga semua murid disamaratakan. Sedangkan dasar dari sistem pendidikan di Singapura yaitu didasarkan pada pemikiran bahwa setiap siswa memiliki bakat dan minat yang unik. Kemudian yang kedua yaitu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan di Indonesia dimulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, sedangkan di Singapura dimulai dari pendidikan prasekolah atau TK sampai ke pendidikan perguruan tinggi. Namun di Singapura ada pendidikan pra perguruan tinggi, sedangkan di Indonesia tidak ada pendidikan pra perguruan tinggi. Kemudian pendidikan dasar di Singapura hanya 6 tahun, sementara pendidikan dasar di Indonesia membutuhkan waktu 9 tahun, yaitu 6 tahun SD dan 3 tahun SMP. Pendidikan menengah di Singapura membutuhkan waktu 4 dan 5 tahun, sementara di Indonesia hanya membutuhkan waktu 3 tahun. Di jenjang ini juga di Singapura ada pengklasifikasian kemampuan siswa menjadi ekspres, normal akademik, dan normal teknikal.
Sedangkan di Indonesia tidak ada pengklasifikasian tersebut. Tetapi di Indonesia hanya melakukan program akselerasi pada sekolah-sekolah tertentu. Kemudian ada pendidikan pra-universitas, yaitu peserta didik dipersiapkan untuk memasuki jenjang perguruan tinggi universitas ataupun pendidikan kejuruan atau yang sejenisnya. Namun di Indonesia tidak ada jenjang ini, sedangkan di Singapura ada jenjang tersebut. Kemudian perbedaannya yaitu pada mata pelajaran. Siswa di Singapura mata pelajarannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan siswa di Indonesia. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu di evaluasi. Evaluasi di Indonesia dikenal sebagai ujian nasional atau UN yang menentukan kelulusan seorang siswa SD, SMP, dan SMA. Namun di Singapura mekanisme evaluasinya hampir sama seperti UN. Bedanya di Singapura evaluasinya disebut sebagai null level test dan tidak menentukan kelulusan seorang siswa, karena menurut pemerintah Singapura setiap orang mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Kemudian yang selanjutnya perbedaannya itu terletak di perekrutan mahasiswa. Di Indonesia, upaya perekrutan mahasiswa perguruan tinggi dilakukan melalui SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi, dan juga seleksi tes yang diselenggarakan oleh tiap universitas. Berbeda dengan di Singapura, perekrutannya itu lebih ketat dari sekolah dasar hingga universitas. Misalnya, siswa sudah dipantau dan diarahkan untuk mendapatkan pendidikan yang cocok untuknya. Jadi, tidak semua warga layak untuk atau bebas masuk universitas di Singapura. Bagi mereka yang tidak layak masuk universitas di Singapura, memang bebas memilih kuliah di luar negeri sesuai dengan kemampuan orang tuanya, tetapi tidak bebas masuk universitas di Singapura jika tidak melewati tes tertentu. Jadi di Singapura itu ada tes tertentu untuk bisa masuk ke universitas. Selanjutnya yaitu alasan memilih negara Singapura untuk dibandingkan dengan Indonesia. Alasan saya yaitu karena Singapura termasuk ke dalam negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, dan Singapura menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kualitas pendidikan tinggi, sehingga saya tertarik untuk membandingkan negara Singapura dengan Indonesia, dengan harapan sistem pendidikan Indonesia bisa seperti sistem pendidikan yang ada di Singapura. Baiklah, saya rasa cukup, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.